Ketika Apollo 11 berhasil mengantarkan manusia ke bulan, ada pejabat Amerika yang mengatakan begini, inilah peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Manusia berhasil menginjakkan kakinya di bulan. Tapi beberapa hari kemudian, ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, bukan, peristiwa yang terbesar dalam sejarah umat manusia bukanlah manusia menginjakkan kakinya ke bulan, melainkan Allah datang ke dunia. Allah datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Inilah peristiwa yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Kisah kelahiran Yesus ke dunia adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi di dunia ini. Sekitar 2000 tahun yang lalu di suatu tempat di tanah Israel. Kita bisa menunjukkan lokasi kejadiannya di dalam peta. Nah, sekarang kita coba mempelajari peta berikut ini. Nah, ini Indonesia. Kita ada di wilayah ini. Sekarang kita coba beranjak ke wilayah Israel. Nah, ini daerah Israel. Coba kita lihat sebentar daerah Mesir di mana Mesir. Nah, Mesir ada di daerah sini ya. Nah, ini ada piramid. Piramid di daerah sini. Lalu ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka lewat daerah Sinai. Ini Sinai ya. Lalu kita kembali ke Israel. Nah, ini Israel. Sekarang kita coba melihat kondisi geografis Israel. Kita bisa melihat di daerah Israel ini ada seperti danau yang sangat besar. Ini bukan danau, ini laut mati. Ya, laut mati seperti danau. Kenapa dikatakan laut? Karena airnya asin. Ya, ketinggian dari permukaan air laut mati ini ketinggiannya itu lebih rendah daripada laut yang di luar laut mati. Ya. Laut Indonesia, laut Mediterania dan laut lain itu ketinggian permukaan airnya itu lebih rendah, sekitar 300 meter di bawah permukaan laut. Laut asin ini sumber airnya berasal dari Danau Galilea yang berada di sebelah utaranya. Ini Danau Galilea. Air dari Danau Galilea ini mengalir ke Laut Mati melalui Sungai Jordan. Airnya mengalir sampai ke Laut Mati dan tidak mengalir lagi ke tempat-tempat yang lain. Hanya stop sampai di sini. Karena Laut Mati permukaannya lebih rendah daripada permukaan laut manapun di dunia ini. Maka airnya tidak mengalir ke tempat lain lagi. Nah, sekarang kita lihat ini kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah kota terpenting di Israel. Sebab di kota inilah Tuhan menetapkan didirikannya Bait Allah. Di kota ini juga Daud membangun istananya. Arti dari nama Yerusalem adalah kota damai. Namun, ironisnya justru di kota inilah Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, ditangkap dan disalibkan. Sekarang kita lihat di sebelah selatan Yerusalem ada kota Bethlehem. Arti Bethlehem artinya adalah rumah roti. Di desa kecil inilah Raja Daud dilahirkan. Dan sekitar 1000 tahun kemudian, di tempat yang sama, Tuhan Yesus dilahirkan. Sekarang kita melihat kota yang sebelah di utara ini adalah kota Nazaret. Nazaret adalah tempat tinggal Yusuf dan Maria. Di tempat ini juga mereka bertunangan. Namun, suatu saat Kaisar Agustus memerintahkan agar semua orang kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk dihitung jumlahnya. Atau kita sebut sensus. Sensus itu pencatatan jumlah penduduk. Maka pergilah orang-orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Karena Yusuf berasal dari keturunan Daud, maka Yusuf bersama Maria berangkat dari Nazaret ke Bethlehem untuk disensus.
Setelah sampai di Betlehem, di tempat ini Yesus dilahirkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Ada yang mengatakan mereka berasal dari daerah Persia. Pada zaman sekarang, daerah itu kita sebut dengan negara Iran. Nah, dari timur mereka berjalan berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan dengan dipandu oleh sebuah bintang. Sesampainya di Yerusalem, bertanyalah mereka, "Di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes adalah raja yang jahat. Dia pernah membunuh beberapa anak kandungnya sendiri karena ia curiga kalau anak-anaknya akan menggulingkan kekuasaannya. Kali ini dia mendengar ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Herodes sendiri bukanlah orang Yahudi. Ia orang Edom, keturunan dari Esau. Jadi Herodes, orang Edom itu menjadi raja di wilayah orang Yahudi. Maka kehadiran raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu tentunya membuat dirinya semakin terancam. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu segera sesudah kamu menemukan dia. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangun, ambillah anak itu beserta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu beserta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, maka nampaklah malaikat Tuhan pada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati.
Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu beserta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kita sudah mempelajari peta tempat-tempat yang berhubungan dengan kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Yesus ke dunia bukanlah sebuah cerita dongeng. Ini adalah fakta sejarah. Kisah kelahiran Yesus adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi di dunia ini. Ini adalah peristiwa yang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Nah, sebagai orang Kristen, iman kita berakar pada kisah yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah, bukan pada dongeng hasil khayalan manusia. Kristus yang dicatat di dalam Alkitab adalah Kristus yang sungguh-sungguh hadir di dalam sejarah umat manusia. Marilah kita datang sujud menyembahnya, serahkan diri kepadanya. Amin. Nah, tugas kalian sekarang adalah pertama, mencari informasi di dunia maya atau googling mengenai masa berkuasanya beberapa orang berikut ini. Ya. 1. Dari tahun berapa sampai tahun berapakah Kaisar Agustus berkuasa atas kerajaan Romawi? Terus orang yang kedua, dari tahun berapa sampai tahun berapakah Raja Herodes Agung berkuasa di provinsi Judea? Atau itu Herod the Great, ya, Raja Herodes Agung itu Herod the Great. Nanti bisa cari di Google. Dan yang ketiga, dari tahun berapa sampai tahun berapakah Raja Herodes Archelaus atau Herod Archelaus berkuasa di provinsi Yudea menggantikan Herodes Agung, ayahnya. Nah, berikutnya, dari beberapa nama tempat di bawah ini, cari lokasinya pada peta yang telah dilampirkan. Ya. Pertama, Israel. Israel itu ada di mana? Ya, di situ ada 5 lokasi. Lokasi A, B, C, D, dan E. Ya. Kalau Israel itu ada di A, tulislah Israel titik 2 A. Kalau ternyata menurutmu Israel itu ada di wilayah B, maka tulislah Israel titik 2 B. Ya, berikutnya Israel, Persia, Mesir, Laut Mati, Danau Galilea, Yerusalem, Bethlehem, itu posisinya ada di mana? Oke, selamat mengerjakan.